Oke, mungkin kita bisa lanjut ya untuk sesi materi kita di malam hari ini. Jadi kemarin kita sudah 2 hari yang lalu kita sudah sempat membahas terkait dengan konsep dasar daripada IoT ya. Jadi kita menggunakan simulator Walkwie untuk membuat suatu proyek sederhana. Eh, Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengembangkan source code yang telah kita buat di pertemuan pertama agar data yang telah diterima oleh perangkat microcontroller ini selanjutnya bisa kita kirim ke internet gitu ya. Berarti ada hosting yang kita fungsikan untuk menyimpan data-data sensor ya. Jadi data-data itu akan dikirim melalui protokol HTTP nantinya. Kemudian data itu selanjutnya nanti akan disimpan ke dalam database gitu. Pak. Jadi saya bisa langsung share screen. Ah, jadi di sini ada contoh project yang kita buat kemarin. Jadi kita akan mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Jadi asumsi kita mulainya dari nol gitu, dari hosting kosongan. Kita mulai dari hosting kosongan, kemudian nanti kita coba untuk membuat interface-nya, tampilannya ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi seperti biasa nanti kita akan menggunakan Walkwie ya di sini. Jadi kita codingnya nanti menggunakan Walkwie, terus menggunakan ESP32. Jadi yang kita gunakan di sini di pertemuan kedua adalah ESP32. Eh, nih. Jadi ada banyak kita bisa pakai yang basic, wave scanning. Nah, nah, jadi untuk hostingnya sendiri di sini saya pakai rumah web ya. Jadi pastikan Anda punya hosting. Jadi Anda bisa pakai yang gratisan. Misalkan pakai zero zero web host. Jadi ada zero zero web host, ada banyak ya penyedia hosting gratisan gitu. Jadi nanti dari eh, dari perangkat IoT ini nanti kita akan menghubungkan ke WiFi sehingga dia punya sehingga dia terhubung ke internet. Sehingga dengan begitu kita bisa mengirim data gitu ya. Jadi saya coba login dulu nanti. Di sini kalau saya sendiri pakai rumah web ya. Jadi Anda bisa ambil yang tahunan gitu. Ambil yang bulanan gitu. Misalkan ada yang harga 30 ribuan atau 15 ribuan itu 1 bulan ada. Oke. Oh, saya reset dulu passwordnya. Oh, oh. Jadi untuk yang kemarin itu sudah saya kirim ya, contoh source code-nya di grup. Oh, ini. Jadi ini kita ingin kembangkan. Jadi source code ini kita kembangkan agar nilai sensornya itu nanti dikirim lewat
internet gitu. Nah, jadi tiap ada objek yang terdeteksi nanti akan dikirimkan informasinya ke internet. Nah, itu. Jadi kita masih pakai source code yang sama. Yang berbeda di sini hanya dari boardnya saja. Jadi kalau kemarin kan pakai Arduino ya. Ini sekarang kita sudah pakai SP32. Tapi secara garis besar sama. Secara garis besar sama. Ya, jadi tidak ada yang berubah dari codingnya. Yang berubah paling hanya dari sisi eh, pendefinisian variabelnya ya. Pendefinisian pinnya. Nah, kemudian ini saya reset dulu. Oh. Jadi di sini yang mau kita tambahkan itu adalah ultrasonic berarti ya. Jadi nilai dari ultrasonic ini nanti akan kita kirim ke hosting gitu. Ah, ah, jadi ini kan eh, ini dia butuh tegangan 5 volt. Jadi ambilkan dari sini. Terus ini masuk ke ground. Background. Sedangkan untuk pin trigger dan pin echo-nya itu bisa kita masukkan ke pin D1 dan D15. Ah, Oke, ini sebentar. Oke. Belum. Hmm, hmm, Miki, Miki, hmm, apa aku tidur tadi? hmm, 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 hmm. Nah, ini kalau contoh tampilan dari eh, contoh tampilan dari Roma Web itu seperti ini. Kita masuk hosting, hosting, terus di sini saya pakai yang domain belajar IoT.online. Nah, saya masuk ke panelnya nih. Ya, ini. Oh. Ya Pak. Jadi ini untuk database-nya. Bisa dilihat. Nah, ini. Jadi nanti ini file manajernya, ah, public HTML. Nah, di sini nanti kita akan upload untuk source code webnya. Jadi source code webnya itu nanti ada di sini. Jadi kita bisa buat dari awal
Jadi kita bisa buat dari awal ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini saya hapus ini supaya kita mulai bangunnya dari awal. Ah. Nah, jadi ini bisa saya hapus ini. Tapi sebelum saya hapus ini saya delete dulu ini. Saya backup dulu source code-nya. Nah, saya bisa saya backup dulu, saya kompres. SCIOT gitu. Ah, sudah saya backup, saya download dulu. Nah, ini saya kosongkan ini semua. Saya hapus. Ini saya kosongkan. Nah, ini saya hapus, delete. Nah, jadi kalau ini sudah saya delete semua ini source code di webnya. Berarti ini ketika saya refresh di sini, set, kosong dia. Jadi kita coding nanti kita coding dari dua sisi nanti. Kita coding dari sisi mikronya dulu. Ya, jadi kalau mikronya sudah selesai kita coding, nanti kita coding lagi untuk dari sisi webnya. Nih. Saya coba jalankan dulu yang ini. Oh, ini LED merah nggak ada. LED merah nggak ada. Kita nggak perlu pakai LED. Oke, LED nggak perlu. Ini kita hapus aja bagian sini karena kita nggak pakai LED. Jadi nilai dari sensor langsung kita kirim ke internet gitu ya. Hmm. Oke, nah, dia proses compile dulu. Nah, eh, ini apa? Kalau ISP32 itu ini ya, serial monitornya di 115200. Saya stop dulu. Ini saya lupa ganti nih. Ini masih serial monitornya Arduino. Dari serial monitor Arduino kan 9600 ya. Kalau yang ISP32 ini kan 115200 baud rate-nya ya. Nah, dia proses compile dulu. Nah, dia loading sebentar. Oke. Oh, sebentar. Ini kok belum keluar outputnya nih. Jadi outputnya itu berupa jarak ya.
jarak ultrasonik. Sebentar, stop dulu. Saya coba ganti boardnya dulu. Coba saya pakai yang versi satu. Ini. Saya pakai yang versi satu boardnya. Ini ground. Ini ground. Ini dia butuh tegangan 5 volt. Terus ground. Terus ini di pin D2 dan D4. D2. Coba kita tes. Oke, ini sudah. Oke. Oh, sebentar. Sepertinya pinnya ya, pinnya. Oh, pin ESP 32. Jadi kita coba lihat posisi pinnya ya. Datasheet. Ah, ini. Ah. Oke. Jadi kalau yang pin tadi pin berapa ya tadi? ESP. Pin D15 ya. Pin D2 dan D4. Oke. Jadi kalau pin D2 dan D4, ah, ini. Jadi kita tulis pin 2 dan pin 4 ini. Jadi kita tulis pin 2 dan pin 4. Satu, dua, tiga. D2 dan D4. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4. Nih, sepertinya beda ya. Ah, ini. Oke. Ini gambarnya agak kurang ini ya. Gambarnya kabur. Kita cari yang jelas. Jadi ini berbeda memang antara ESP32 dengan Arduino, dia agak beda. Jadi kalau di Arduino kan kadang kalau yang tertulis di pinnya itu pin D1 ya, kita definisikannya di coding juga demikian. Pin 1, pin 2 Tapi kalau yang di ESP ini agak beda. Apa yang tertulis di mikro itu kadang beda juga pada saat kita tuliskan dia di coding. Gitu. Makanya kadang acuannya kita itu adalah datasetnya. Jadi kita acuannya itu ada dataset gini. Jadi misalkan di situ dia katakan
pin D2. Oh, berarti kita definisikannya 22. Sedangkan pin D4 itu kita definisikannya 24 gitu. Jadi ini harus pakai datasheet gitu. Ini 22. Coba kita cek lagi pin trigger, trigger pin, trigger pin masuknya di pin D2. Jadi kita cek di sini pin D2 tadi berapa? D2 itu 22. Trigger pin masuknya di pin 22, sedangkan echo pin ini masuknya di pin 24. Gini. Sekarang kita coba jalankan. Hmm. Coba jalankan. Jadi kalau kalau di mikro ini nanti Anda bisa pakai ini sebagai acuan gitu, datasetnya supaya tidak salah gitu di dalam mendefinisikan urutan pinnya. Nah ini. Jadi yang kita gunakan ini yang ESP32 DevKit versi 1. Nah, dia loading dulu sebentar. Ini seharusnya ada serial monitor di bawahnya. Seharusnya di bagian bawah ini dia tampilkan nilainya nih. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Ini sepertinya pengaruh jaringan ini. Jadi saya coba lihat source code yang sudah jadi ya. Bentar. Down Wave scan. Oh, no. Kita copy. Terus diagram JSON-nya juga kita coba cek dulu diagram JSON-nya. Hmm. Oh, kalau gini gimana? Coba tes. Nah, dia proses compile dulu.
agak lama ya proses compile-nya. Hmm, terus ada coba kita custom dulu. Hmm, oke, ini trigger pin, ini trick pin, ini trigger pin. Trigger pin masuk di pin 13 dan echo pin masuk di pin 12. Oke. Nah, terus kita jadikan ah, untuk trigger pin dia untuk trigger pin dia output dan echo pin itu input. Ini saya copy. Hmm. Trig pin dan echo pin. Ah, ini saya komentar dulu ini belakangan ini. Ini belakangan. Ah, terus di sini ini saya komentari dulu. Nah, terus ini codingnya. Kita coba cek. Oke, kita paste di sini. Oke, tes. Kita tes dulu. Dia compile dulu. Dia compile dulu untuk source code aplikasinya. Ini agak lama ya compile-nya. Oke, ada error. Ini. Ini trick pin. Ini trick pin, trick pin. Terus ini echo pin. Ah, terus di sini juga tidak ada variabel ya. Integer duration sama dengan 0. Integer distance sama dengan 0. Oke. Ah, aneh. Oke, kita coba lagi cek. Kita tunggu sampai proses compile selesai.
Oke. Udah selesai compile, coba kita lihat. Ini udah muncul 399 senti. Ini. Jadi misalkan kalau kita coba rubah nilainya, berubah dia. Nah, ini nilai sensornya nanti kita kirim ke internet dia. Coba ini kita kasih delay lah 1 detik supaya jangan terlalu cepat. Delay 1 detik. Delay 1 detik. Coba. Jadi ah, jadi kalau kita sudah berhasil ambil nilai sensor, berarti nilai sensor itu selanjutnya nanti akan kita kirim ke internet gitu kan. Jadi ini kan sebelumnya ini ya. Jadi kok ini kan sebelumnya belum ada ya ini. Ini sebelumnya belum ada ini. Sebentar saya coba ini saya backup dulu ini. Ini. Ah, jadi kan coding dasarnya seperti ini ya. Coding coding dasar untuk ultrasonic kan seperti ini. Ah, ya, jadi seperti ini ya codingannya gitu kan. Seperti ini codingan yang kita gunakan untuk ngambil data sensor ultrasonic. Ah, berarti sekarang kita tinggal modifikasi codingnya. Tinggal kita modifikasi codingnya agar nilai sensor ultrasonic ini bisa dikirim ke internet. Berarti sekarang di sini kita buat dulu database-nya. Dari hosting kita buat dulu database-nya. Ini. Karena kita mulai dari nol, berarti ini kita hapus dulu database yang pernah saya buat sebelumnya. Ah, jadi misalkan nama database-nya mau sebut belajar IoT gitu kan. Create database. Jadi saya sudah buat database-nya. Terus sekarang saya tinggal buat usernya. Passwordnya ini 12345. Passwordnya ini 12345. Secret user. Oh ini harus strong passwordnya ya. Jadi saya belajar IoT 12345. Ah, Terus saya tinggal create user. Ah, saya, nah ini. Jadi kita sudah punya nih belajar IoT. Jadi belajar IoT itu tadi passwordnya. Jadi saya sudah buat database-nya. Jadi nama database-nya itu apa? Nama
Nama databasenya itu tadi adalah Belly 8712. Ah, ini. Username-nya, username-nya belajar IoT. Ah, jadi sama, database name sama username sama. Terus passwordnya tadi saya tulis belajar IoT 12345. Nah, ini jadi kita pakai nanti nih untuk melakukan koneksi ke database. Nah, berarti ini kan kita sudah selesai buat databasenya. Berarti sekarang kita tinggal buat untuk tabelnya. Jadi untuk tabelnya sendiri kita bisa pakai PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin. Ah, ini. Jadi langsung ada. Sudah ada databasenya sudah ada. Berarti sekarang kita tinggal bikin usernya. Ah, jadi untuk tabelnya namanya eh, TB jarak misalkan. Karena kan ultrasonik ya. Ultrasonik kan ngukur jarak. Terus tabelnya di dalam ada dua. Create. Berarti di sini kita bikin ID jarak sama data jarak. ID jarak itu integer, terus dia primary key, dia kunci utama, terus dia juga auto increment. Jadi nilainya nanti akan tambah satu. Tiap ada data nanti nilainya akan tambah satu. Nah, terus sekarang kita tinggal save. Nah, ini. Jadi sekarang kita sudah punya dua data sekarang. Apa satu tabel ya. Kita punya satu tabel yaitu tabel TB jarak namanya. TB jarak itu isinya ID jarak dan jarak gitu. Jadi misalkan kalau saya insert data baru, jadi jarak yang pertama itu misalkan 10 cm, jarak yang kedua itu 12 cm. Nah, ketika saya go, nah, berarti sekarang kita punya dua nilai, 10 dan 12. Nah, ini. Jadi begini, jadi jadi yang skenarionya nanti, tiap ada apa namanya, tiap ada eh, tiap ada objek yang dideteksi, ini kan nilainya nanti akan jalan terus ya. Dia akan jalan terus nilainya. Nah, jadi nilainya itu nanti tiap nilai yang didapatkan nanti akan dikirim ke hosting. Nah, terus sama hosting nanti akan disimpan ke dalam database. Nah, makanya nanti di dalam tabel ini tuh nilainya akan bertambah terus-menerus itu. Nah, tiap ada data baru masuk lagi, berarti dia masuk ke ID jarak 3. Nilainya berapa? Nah, jadi ID jarak ini nanti akan bertambah terus-menerus seiring dengan jumlah data yang masuk gitu. Ah, berarti sekarang kita tinggal coding untuk tampilan PHP-nya. Nah, jadi saya bikin dulu koneksi. Jadi saya lakukan begini. Saya buat file dulu. Namanya adalah koneksi.php. Ah, jadi kita coding dulu untuk koneksinya. Kalau bikin koneksi gimana? Kalau masih ingat PHP ya, kita buat coding PHP, terus PHP, terus kita definisikan username-nya. Username-nya, ah, jadi ini kita bisa sambil lihat catatan. Ini. Ah, Project IoT. Ah, jadi kita coba lihat catatan. Ah, ah,
Kita lihat di coding web koneksi ya. Kita coba lihat contoh codingan koneksinya. Jadi cuman begini saja dia koneksinya. Biar enak kita eh, buat saling bersampingan gitu ya. Gini. Ini berarti yang kita butuh di situ ada 4 variabel. URL, terus URL-nya di mana, terus diikuti dengan usernya, URL, terus username, terus diikuti dengan database, dengan apa namanya, passwordnya, dan terakhir itu adalah database-nya. Nah, URL-nya mau kemana? Ini kan nanti kita simpan ke localhost yang ada di hostingnya. Terus kemudian untuk username-nya tadi kan ini ya. Username ini, username-nya, begitupun juga dengan database-nya, dengan passwordnya ini password. Dan database name-nya juga sama. Ah, Sekarang kita mau uji koneksinya. Jadi untuk uji koneksinya kan kita tinggal buat seperti ini. Kita buat connect, variabel connect, MySQL connect. Ah, Terus diikuti dengan URL, terus diikuti dengan username-nya, diikuti password, dan terakhir itu diikuti dengan database-nya gitu. If berhasil, jika ini variabelnya berhasil, if connect, maka jika gagal maka apa gitu. Jika berhasil connect maka kita tulis di sini echo berhasil koneksi ke database. Sedangkan kalau dia gagal kita tulis di sini gagal koneksi ke database. Nah, ini sekarang kita mau uji nih. Kita mau uji variabel koneksi yang kita buat gitu. Save change. Jadi di sini saya uji caranya seperti ini. Di sini belajar IoT online saya tinggal ganti dengan /koneksi.php. Enter. Nih. Jadi sini ada gagal koneksi. Gagal koneksi ke database. Biasa gagal koneksi ke database karena ada kesalahan dalam penulisan. Saya curiganya ada di sini. Ada di penulisannya nih yang salah ya. Jadi kalau urutan kan sudah sesuai itu ya. Kalau urutan sudah sesuai, tapi bisa jadi ada kesalahan di sini di dalam mendefinisikan variabelnya. Makanya kita sesuaikan lagi. Kita bikin dulu, kita cek lagi database-nya dulu. Bentar. MySQL database. Sepertinya usernya belum di ini ya. Kita belum ini. Bagusnya mungkin kita buat user sendiri dulu lah. Oh, ini kita belum bikin usernya sebentar. Jadi kan kita baru buat database-nya tadi ya. Ini kan database-nya udah oke, belajar IoT oke. Terus sekarang
kita buat dulu untuk usernya ya. Mungkin kita bisa bikin user baru lagi nih. Ini saya hapus dulu ini semua. Ini sih saya coba ulangi dulu. Ini sudah. Belajar IoT nggak perlu usernya aja kita hapus. Jadi setelah bikin database kan kita perlu mengasosiasikan gitu ya. Ini user, password, saya samakan dengan tadi belajar IoT 1 2 3 4 5. Di sini belajar IoT 1 2 3 4 5. Create user. Oke sudah. Sekarang saya asosiasikan. Di sini saya asosiasikan. Saya tambahkan user Beli 8712 user ke database Beli 8712 belajar IoT. All privilege ya. Privilege-nya apa semua? Make change. Oke. Berarti sekarang ini username-nya di sini sekarang adalah belajar user gitu ya. Ah, oke sudah berhasil. Berarti di sini kita rubah dulu tadi. Yang koneksi kita rubah dulu. Di sini sudah. Ini kan gagal, mungkin dia bisa gagal karena mungkin sama. Nama username sama database-nya sama. Jadi di sini saya sudah rubah tadi. Di sini jadi user. Ah, terus ini saya save. Saya coba uji lagi koneksinya. Saya coba uji lagi koneksinya di sini. Sekarang sudah berhasil. Berhasil connect ke database sekarang. Berarti sekarang, jadi kalau kita sudah selesai untuk buat, ya, jadi kita sudah buat tadi untuk database-nya, sudah buat database-nya, sudah buat tabelnya. Jadi tabelnya kan terdiri dari 2 kolom, ada kolom ID sama kolom jarak gitu. Terus kita sudah selesai juga untuk bikin koneksinya dengan PHP. Berarti langkah berikutnya yang mau kita lakukan adalah bikin fungsi insert datanya. Nah, sekarang kita tinggal bikin fungsi insert datanya di sini. Ini. Jadi kan data-data yang mau dikirim ke internet kan nanti akan menggunakan URL dari sini gitu, dari URL dari script PHP ini. Berarti saya buat di sini insert data jarak.php. Ini. Ah, insert data jarak. Di sini saya tinggal edit. Ah, seperti biasa di sini kan pasti PHP ya. Terus dia pasti butuh require once. Dia butuh koneksi. Pasti dia butuh variabel koneksi tadi ya. Ini require once koneksi. Terus barulah di sini kita tinggal bikin codingnya. Kita coba lihat codingnya. Jadi codingnya seperti ini nanti untuk insert data jaraknya. Jadi kan yang mau kita terima itu kan nanti adalah variabel jarak ya. Ini saya buat saling berdampingan gitu. Saya buat saling berdampingan biar mudah gitu. Ah, ini kan file koneksi ya yang telah kita buat sebelumnya. Ini kan sudah berhasil koneksi kan. Terus sekarang tinggal bikin query-nya. Bikin query untuk melakukan insert data ke dalam database, ke dalam tabel yang ada di dalam database. Berarti di sini jarak, terus kita ambil variabel variabel dari nilai jarak yang dikirim. Terus di sini barulah kita lakukan fungsi insertnya. MySQL query. MySQL query
kita butuh apa? Kita butuh variabel koneksi tadi kan. Terus di sini kita tinggal masukkan query untuk insertnya. Insert into nama tabelnya tadi apa? TB jarak ya. Nah, nah, ini sudah bisa kita close. Ini sudah bisa kita close. Nah, jadi kita fokus ke coding ini. Fokus ke coding ininya. Coding insertnya. TB. Insert into TB jarak. Di mana nilai yang akan dimasukkan itu adalah nilai dari variabel jarak. Gitu. Jadi jadi yang mau diinsert kemana? Yang mau diinsert itu adalah ke kolom jarak. Jadi ID-nya tidak perlu diisi, cukup langsung value-nya saja. Terus nanti di sini value-nya ngambil dari mana? Value-nya ngambil dari value-nya itu ngambil dari eh, value-nya itu ngambil dari variabel jarak. Aduh. Gini kan? Ah, sekarang kita tinggal tambahkan seperti ini. If fungsi insert berhasil, jika berhasil insert data, maka apa? Maka tampilkan echo berhasil insert data jarak ke database gitu. Nah, sedangkan kalau else-nya echo gagal insert data ke gini ya. Nah, ini tinggal kita tutup ini. Ini kelebihan ini. Nah, ini saya tinggal save. Berarti sekarang begini. Sekarang kita coba untuk insert data jaraknya. Berarti kan seperti ini. Berarti kan sekarang kita sudah punya dua file ya. Berarti kan sekarang kita sudah punya dua file lah. Koneksi sama insert data jarak. Kalau koneksi untuk membangun koneksi ke database, sedangkan insert data jaraknya di sini adalah fungsi insert datanya. Fungsi insert data jaraknya ada di sini. Nah, berarti yang saya lakukan di sini insert data jarak file PHP kan. Terus parameter yang perlu dimasukkan apa? Parameter yang perlu dimasukkan di situ adalah jarak terus diikuti dengan nilainya. Nah, misalkan nilainya yang mau saya kasih masuk di sini adalah 25. Nah, ketika saya enter, aduh, berhasil koneksi ke database, berhasil insert data jarak ke database. Berarti ini kan dua variabel yang tereksekusi. Satu percobaan koneksi ke database ini berhasil, terus insert data jarak juga berhasil. Berarti kalau di sini saya refresh, di sini saya refresh. Coba lihat, ada data baru, tapi nilainya nol. Ada apa? Refresh, nol. Coba, padahal di sini yang saya masukkan nilainya 325 tadi, tapi kok malah 37, coba 37. Berarti ada data masuk seharusnya. Refresh. Sudah 4 tapi nol. Berarti apa? Berarti ada kesalahan di codingan, ada kesalahan di codingan ininya. Ada kesalahan di codingan fungsi insertnya. Ah,
Berarti ada kesalahan di situ. Kita coba perbaiki. Kita coba perbaiki. Loh, kok masuk di sini? File manager, public HTML, insert data jaraknya di sini ada kesalahan. Edit. Ini. Ini yang ini lihat-lihat. Ini salah ini. Di sini jarak. Seharusnya yang kita masukkan itu bukan jarak, tapi ini variabelnya. Berarti di sini kurang kurang variabel jarak sini. Ini sudah. Kalau ini seharusnya udah work ini. Nah, di sini kalau saya insert sekarang, enter. Coba kita lihat ini udah work apa belum. Nah, itu udah masuk kan 37. Kalau saya insert lagi misalkan 25, kita coba refresh di sini. Masuk dia. Berarti ini sudah berfungsi. Ini sudah work ini. Ini sudah work. Sekarang ini tinggal saya implementasi ke sini, ke codingan ini. Ah, Berarti kan codingan PHP-nya sudah work ya. Jadi sekarang bagaimana saya mengimplementasi coding PHP tadi ke dalam perangkat mikro? Berarti perangkat mikronya sekarang yang harus saya hubungkan ke internet agar dia bisa melakukan query PHP untuk bisa melakukan insert ke database. Nah, berarti berarti sekarang codingan yang kita buat tadi di perangkat mikro kita kembangkan. Kita kembangkan dalam hal ini kita tambahkan fungsi untuk koneksi ke jaringan WiFi. Setelah berhasil connect dapat IP, kita coba lakukan koneksi lagi ke hosting. Nah, kalau berhasil baru kita mulai melakukan fungsi insert datanya. Gitu. Jadi itu sistem kerjanya IoT. Jadi sistem kerjanya IoT kan dia butuh koneksi untuk bisa akses ke server. Jadi servernya kan bisa macam-macam ya. Anda mau pakai hosting bisa, mau pakai VPS bisa. Cuman kalau saran saya kalau Anda baru belajar, Anda pakai yang hosting dulu. Kenapa saya katakan Anda harus pakai hosting? Karena di hosting itu kita tidak perlu konfigurasi dari awal gitu. Kita tidak perlu konfigurasi PHP-nya, Apache-nya, MySQL-nya, dan lain sebagainya. Mereka sudah sediakan itu. Jadi kita cuman tinggal pakai. Jadi ada file manajernya yang kita tinggal pakai untuk membuat fungsi PHP yang akan kita gunakan gitu. Jadi kita bisa berfokus ke pengembangan aplikasinya. Ah, berarti ini sekarang, berarti ini sekarang saya kembangkan ini. Ini fungsi codingan ini saya kembangin. Ah, saya kembangin codingnya. Ah, jadi codingnya sekarang saya pakai yang ini. Sebentar saya. Jadi saya harus lihat catatan ya karena terus terang saya tidak pernah hafal coding ya. Jadi saya bertahun-tahun kerja program aplikasi terus terang saya tidak pernah hafal coding gitu. Jadi tugas kita di situ bukan untuk hafal coding karena menghafal coding itu bukan tugas kita. Itu tugasnya search engine. Tugas kita di sini adalah memahami codingannya untuk bisa kita implementasi. Berarti kan di sini kita butuh variabel baru. Saya butuh apa? SSID. Jadi kalau di dalam Walkway ini ada WiFi. Ya, jadi di dalam lingkungannya si Walkway ini ada WiFi. Ada WiFi namanya Walkway Guest. Jadi kita bisa pakai WiFi yang disediakan oleh si Walkway. Terus kita definisikan juga untuk passwordnya. Jadi passwordnya itu kosong. Terus di sini kita targetkan hostnya di mana. Ah, Hostnya itu di belajar IoT.online. Nah,
Nah, jadi Anda sesuaikan itu. Misalkan kalau Anda pakai IP public, berarti di sini tulis IP public. Tapi kalau Anda pakai domain, berarti di sini tulis domainnya. Baru sekarang baru tinggal kita bikin fungsi untuk koneksi ke. Di sini kita buat fungsi koneksi. Wifi dot begin. Ah, kita kita bikin fungsi untuk melakukan koneksi. Wifi begin ini butuh dua parameter. Dia butuh parameter SSID sama parameter pas. Terus di sini tinggal bikin serial print line connecting. Ah, dia lakukan percobaan koneksi. Terus selama while wifi dot status, selama koneksi wifi itu well connected ya, jadi artinya belum belum betul-betul terkoneksi, maka yang kita lakukan di sini adalah serial print. Nah, jadi maksud dari codingannya itu dia akan melakukan percobaan koneksi secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Jadi selama dia gagal melakukan koneksi itu nanti akan ditampilkan tulisan titik 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 titik. Jadi titik 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 terus. Kapan dia berhenti tulisan titiknya? Tulisan titiknya itu berhenti pada saat dia berhasil koneksi ke database, berhasil koneksi ke jaringan internet, ke wifi. Itu. Jadi selama belum berhasil dia akan mencetak terus itu tulisan titik. Ini. Nah, ketika dia sudah keluar dari fungsi ini, sudah berhasil di sini nilainya sudah di sini nilainya sudah di return menjadi true, maka di sini yang kita lakukan adalah di sini yang kita lakukan adalah serial print line connected, berhasil koneksi. Di sini baru kita kembangin lagi fungsi void loop-nya. Jadi di void loop di sini kita ada modifikasi baru. Jadi disinilah fungsi untuk jadi di sini di sini itu untuk fungsi koneksi ke database-nya, koneksi ke jaringannya, sorry. Di sini fungsi untuk koneksi ke jaringannya. Nah, kalau sudah berhasil di sini, kita sudah selesai di tahap ini. Di sini kita bikin lagi koneksi untuk pengiriman datanya ke HTTP port. Calls integer HTTP port di port 80. If client connect, artinya selama klien gagal terhubung ke host yang kita tuju, terus dia dia menggunakan port tertentu, kita lakukan apa? Kita tampilkan serial print line berhasil gagal terhubung ke host atau ke server. Nah, jika berhasil, kita print di sini. Ah, kalau sudah, ini kan sudah. Kalau ini sudah, berarti sekarang kita tinggal bikin query-nya, string query, query insert-nya, query, ah, string query
String query. Sebentar. String query. Terus diikuti dengan HTTP client. H- eh, String query HTTP. Sebentar saya coba lihat catatannya dulu. Ini fungsi kirimnya di sini. String kirim, HTTP client, kirimnya kemana? Kirim ke HTTP. Ah, di sini tinggal buat variabel kirim. Kirim HTTP slash slash plus ini diikuti dengan host yang kita definisikan tadi. Kalau host ini mengacu kemana? Host ini mengacu ke sini. Hostnya kan mengacu ke belajar IoT online ya. Ah, terus di sini kita tinggal tulis seperti ini. Jadi kita pakai fungsi fungsi ini, fungsi PHP tadi insert data jarak, terus diikuti dengan nama variabelnya jarak, ya. Diikuti dengan nama variabelnya jarak, terus sama dengan baru kita mereturn nilai dari nilai sensornya. Di sini. Makanya ini kita simpan di bagian bawah ini. Ini kita simpan di bagian bawah. Karena nanti dia akan ngambil di sini. Di sini. Ah, jadi kan nanti dia ngambil nilai dari distance. Nilainya apa? Nilainya bergantung dari nilai distance yang dikirim. Ah, ah. String nilai distance. String dari nilai distance. Nah, terus http.begin http.begin mengacu kemana? Mengacu ke klien ya. Klien itu yang ini, yang di atas tadi. Ini. Ini klien. Terus nilainya adalah apa? Nilainya adalah kirim. Ah, Nilainya adalah nilai yang ada di dalam variabel kirim. Ah, Terus sekarang tinggal apa? Kita tinggal kirim pakai metode get http.get. Gitu. Gitu. Ah, kita coba jalankan. Well connect. Wah ini nih ada. Oh ya, kita belum panggil library-nya ya. Ini. Ini kita sudah selesai coding tapi library-nya kita panggil. Library yang kita butuh itu adalah library WiFi. Yang kita butuh itu adalah library WiFi satu, sama kita butuh library HTTP client. Ah, Berarti di sini kita tinggal panggil kedua library ini. Ah, jadi cara memanggilnya itu kita pakai include. Ini kita tinggal pakai si include. Ini. Kita tinggal tambahkan di sini di atasnya set. Gini kan. Sekarang kita coba jalankan.
Ah, dia proses compile dulu, kita tunggu. Tujuh dua, 73, 74. Nah, itu masih compile. Agak lama ya. Sudah, sudah 100 detik ini. Wah, udah lama sekali nih. Waduh, kelamaan ini compile-nya. Sebentar. 130, 131, 132, 133. Oke, dia loading dulu sebentar. Nah, masih compile. Kita tunggu. Oke, oke. Ini udah 300 detik sebentar. Oke, dia compile dulu sebentar. Ini agak lama koneksi juga ya.
Oke. Oh, ini nih agak-agak lama ya, 131 detik ini. Sepertinya jaringan di tempat saya ini kurang stabil. Oh, ada yang, halo, tes tes. Ada yang bisa buka Walkmi nggak di situ? Halo, halo, Mas Arya, halo, ada. Halo Pak, Ah, ah. Bisa dijalankan codingan ini coba, coba dibuka Walkmi. Bisa, apa, share screen. Nanti saya arahkan ini. Sepertinya jaringan di tempat saya agak berat ini. Coba. oke Pak, saya izin share screen ya Pak. Saya kirimkan codingnya, nanti coba Anda jalankan ya. Sebentar Pak, persiapan dulu. Ya. Hmm, Pak, sudah muncul belum Pak? Oke, 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 oke. Sudah. Ini nih, saya kirimkan codingnya ya di WA. Coba di-update dulu ini. Boleh, boleh, boleh. Langsung di-replace saja itu. Saya kirim di WA codingannya. Sebentar, saya ini dulu, Oh. ambil dulu. Oke, oke, sudah. Itu untuk coding PHP-nya itu. Halo. Ya, udah Pak. Oke, udah. Itu coding PHP-nya. Ini untuk ininya. Sebentar, sabar. Saya kirimkan lagi untuk diagram JSON-nya. Oh iya, iya. Ini file JSON-nya ini. File JSON-nya saya kirim di grup. Itu untuk file JSON-nya. Jadi di copy saja terus dimasukkan di diagram.json. Ya, Diagram sambil di JSON. share screen saja, Mas. Sambil di share screen, nggak apa-apa. Gitu. Diagram.json-nya, ya itu, pasti. Itu. Ya, ya. Diagramnya, oh ini. Oh, udah. Sekarang coba dijalankan di running. Ini. Coba di file .ino-nya coba. Di mana itu Pak? Itu file ino, sketch.ino-nya. Itu di samping samping Oh iya, kiri. ini. Ah, itu masih compile ya, 1920, 26, 27. Lama juga Kak di situ. Saya tadi sudah sampai 200 itu belum selesai. Biasa dipengaruhi oleh koneksi juga itu. Oh, Mm-mm. Karena kan di cloud ya tampilannya. Udah berhasil ya. udah. Coba lihat serial monitornya, itu koneksi, itu lagi koneksi. Connected berhasil. Coba lihat ah, distance 100, 400 tah. Tiga sini. Coba rubah ya. Itu dikirim ke internet itu datanya. Iya, itu juga 181. sih. Sekarang nilainya berapa itu? Ini 21. Coba 214. coba stop, ganti. Saya share screen lagi coba. Oke, oke, saya stop ya. Ya, stop. Yang data terakhir berapa tadi? 215. 215. Nah, kalau saya cek di PHP My admin saya, ini saya refresh. Itu. Nah, Tapi, 214 ya. tapi ada selisih ya, selisih satu. Jadi Mas, kalau Mas coba rubah lagi nilainya berapa di sini coba?
Saya rubah ya. Coba berapa? Seharusnya kalau saya refresh di sini nih ikut berubah juga di sini. Ya, sudah. Oke, saya refresh di sini. Di sini 318 Nah, ini. ya, ya Cocok. betul. Cocok. Nah, Oh, kalau ini nggak ada selisih nih, pas. pas. Jadi fungsi PHP yang kita buat tadi coba saya stop share screen dulu. Coba Mas share screen dulu tadi. Oke. Oke. Ya di codingan itu agak diperbesar sedikit. Diperbesar. Bukan codingannya yang sketch.ino-nya ya, perbesar lagi, perbesar. Ya, ya, saya jelaskan itu dari yang bagian paling atas coba naik, naik. Tapi ini library-nya udah dipanggil berhasil. Library, wih, library. Belum sih. Belum ada. Jadi itu bisa dipanggil itu library-nya ya tambahkan. Itu nama library-nya WiFi. Ya, WiFi. Ya. Sama ini Itu ya. HTTP client, Tetap kliennya. HTTP client. Ah, ah, ya, ya. Jadi kan library yang pertama itu namanya library WiFi ya. Jadi kalau library WiFi ini untuk koneksi ke WiFi yang ada di rumah. Oh. Jadi misalkan kalau Mas codingnya langsung dari mikro, dia nanti langsung connect ke WiFi yang ada di rumah pakai library itu. Kalau dia sudah berhasil connect, library HTTP clientnya itu biasa digunakan untuk koneksi ke servernya. Karena kan komunikasi kita dari perangkat mikro ke ini ke server kan lewat HTTP server ya. Iya, Pak. Jadi si mikronya ini dia jadi HTTP client di situ. Coba buka di sketch.ino-nya coba. Sketch.ino. Ah, terus di situ itu kan nama Walkway Guest ya. Itu Hmm. nama WiFi yang ada di dalam jaringan Walkway itu. Jadi Oh. Walkway dia nyediain WiFi, kita terhubung ke sana. Nah, jadi misalkan kalau Mas implementasinya ke apa namanya ke rumah, berarti di situ langsung ditulis itu nama WiFi yang ada di rumah, namanya apa, terus diikuti dengan passwordnya apa gitu. Jadi sedangkan yang belajar IoT online ini servernya kita, jadi nanti itu bisa diganti, disesuaikan dengan server yang digunakan di yang Anda gunakan untuk ngirim data gitu ya. Ya turun ya itu WiFi begin mulai turun. Itu kan udah paham ya kemarin kita bahas ya. Iya, Trackpin iya. sebagai output. Itu. Yang WiFi begini ini untuk fungsi koneksi ke jaringan WiFi. Itu. Hmm. Turun lagi di bawah di dalam void loop. Itu baru fungsi koneksi ke protokol HTTP-nya. Jadi kan kita ngirim data lewat protokol HTTP toh. Iya, ya, betul, betul. Jadi kita definisikan situ port 80 atau bisa juga pakai 443 HTTPS toh. Ya, HTTPS 443. Turun lagi turun. Intinya itu ada di bagian bawah. Nah ini, nah itu di string kirim. Nah itu baru ini. Itu fungsi ngirim datanya itu. Fungsi ngirim datanya ke belajar IoT online. Host itu kan HTTP string host itu kan host variabel host itu kan merujuk ke belajar IoT online. Coba naik. Itu kan variabel host itu. Coba naik ke atas. Ah, itu tuh belajar IoT online. Ya. Jadi dia ngirim ke sana. Dia ngirim ke sana lewat protokol HTTP. Terus untuk petnya coba turun. Untuk petnya, dia petnya dia pakai insert data jarak itu. Itu kan sebelum kita insert kan kita demo dulu tadi kan, langsung lewat hostingnya lah. Hmm. Jadi dia pakai fungsi insert data jarak.php itu untuk ngirim nilai dari si sensor. Variabel dari nilai sensor itu kan disimpan ke dalam distance lah. Nah, jadi nilai distance-nya itu nanti akan berubah-berubah dia, gitu. Tiap ada perubahan jarak akan berubah juga. Seperti itu ya, Mas Arya ya. Iya, Pak. Ya, Ya. aman. Oke. Sudah bisa di close anunya. Eh, Oke. berarti sebentar saya tinggal kirim ke teman-teman.
untuk file PHP-nya. Jadi saya kirimkan codingnya ke ini, ke grup. Jadi nanti coding PHP itu Anda upload ke hosting juga dan sesuaikan dengan konfigurasi di server Anda masing-masing. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu berarti kita sudah sampai ke insert. Berarti kita sudah sampai ke tahap IoT-nya itu. Itu sudah masuk ke tahap IoT. Bagaimana dari perangkat mikro kita ngirim data untuk disimpan server. Berarti di pertemuan ketiga nanti kita bahas untuk machine learning-nya. Jadi bagaimana data-data yang sudah tertampung ke dalam database tadi untuk selanjutnya kita prediksi pakai algoritma machine learning. Gitu ya. Machine learning-nya nanti bisa pakai Python ya. Bisa pakai Python, bisa pakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Halo Pak Sindu Pak. Halo Pak Sindu. Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, ya mungkin ada pertanyaan Pak Sindu terkait materi kita di malam hari ini. Masih belum nyoba yang untuk bikin web itu servernya itu yang Oh, nyoba. tapi sejauh ini oke ya, maksudnya ada gambaran gitu ya. Ada Mungkin ada gambaran. sesuatu yang masih tanda tanya di dalam benaknya Pak Windu yang mau ditanyakan. Tertariknya yang mesin learning, Pak. Oh, Mau tertariknya yang machine learningnya, oke, ya mesin oke, learning. oke, 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 oke. Oke, Mas Didan, gimana Mas Didan? Aman, Pak. Paham. Oke, jauh ini aman ya. Oke. Jadi nanti di pertemuan besok kita belajar bagaimana desain user interface-nya. Jadi kita desain user interface-nya bisa pakai HTML, HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prediksinya nanti kita bisa pakai metode machine learning-nya ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi materi kita di malam hari ini. Saya silakan teman-teman di on cam dulu kita dokumentasi. Jadi insya Allah semoga besok tidak ada halangan kita masuk di pertemuan akhir. Oke, saya izin capture 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk materi kita di malam hari ini terkait dengan IoT dan machine learning. Jadi silakan nanti misalkan teman-teman sudah punya hosting, tinggal dipraktekkan. Kalau punya perangkat mikronya juga bisa Anda implementasi langsung ke perangkat mikro. Artinya coding tadi kan tinggal Anda download saja. Anda tinggal download, tinggal Anda install ke real boardnya. Terus. Jadi biar biar lebih real gitu ya. Oke, mungkin itu untuk penyampaian materi kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live ya.